Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syukri Ilham sebagai moderator, dan selanjutnya ada Izin memperkenalkan diri, nama saya Umi Hafilda sebagai pemateri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nesa Opelia, saya sebagai pemateri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Teresia Lubis sebagai pemateri. Memperkenalkan diri, nama saya Siratu Hasanah sebagai pemateri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jenny Siagian, NIM 118230029. Saya di sini sebagai pemateri yang membahas tentang kasus sengketa tanah di daerah Ponorogo. Kemudian kita akan membahas tentang metodologi penyusunan laporan. Metodologi yang kami gunakan dalam menyusun laporan ini ada 5 tahapan. Yang pertama itu tahap pendefinisian masalah, di mana definisi masalah yang kami buat di sini yaitu bagaimana sistem pendaftaran tanah di Indonesia dan mengapa hal itu penting untuk dibahas. Tahap yang kedua, tahap analisis masalah. Tahap analisis masalah yang kami gunakan yaitu dengan cara membuat mind map yang berdasarkan pertanyaan 5W plus 1H. Kemudian tahap yang ketiga, tahap pengembangan ide. Tahap pengembangan ide ini kami buat sebuah studi kasus yang berkaitan dengan sistem pendaftaran tanah di Indonesia dengan mengangkat sebuah sengketa pertanahan yang terjadi di Kabupaten Ponorogo. Kemudian tahap yang keempat, tahap penyelesaian masalah. Tahapan ini berisikan tentang penyelesaian masalah atau penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Ponorogo yang menjadi kesimpulan dari yang nantinya akan berisi kesimpulan dari definisi masalah yang ada. Kemudian tahap yang kelima, tahap penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini diambil dari tujuan dari kegiatan ini dibuat dan tujuan dari definisi masalah yang ada. Pengertian dan sejarah pendaftaran tanah. Indonesia memiliki lahan yang luas, dengan jutaan penduduk yang tinggal di setiap pulau yang ada. Berdasarkan UUD 1945, negara wajib menjamin hak warga negaranya. Apa itu pendaftaran tanah? Adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus dan teratur. Proses pendaftaran tanah di Indonesia melalui 3 proses, yaitu pengumpulan dan pengolahan data fisik, pengumpulan dan pengolahan data yuridis, penerbitan dokumen tanda bukti hak. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah pendaftaran tanah pada masa kolonial Belanda dan pada saat Indonesia merdeka. Nah, pada masa kolonial Belanda menggunakan sistem domain verklening. Nah, di mana domain verklening ini mengandung pengertian sebagai hak milik mutlak negara kolonial Hindia Belanda. Nah, setelah Indonesia merdeka, tidak lagi menerapkan domain verklening, yaitu negara sebagai kekuatan seluruh rakyat Indonesia hanya menguasai tanah. Ada hubungan penguasaan dalam artian mengatur masyarakat bisa memiliki tanah dengan mengajukan hak milik atas tanah tersebut. Dan selanjutnya tujuan pendaftaran tanah. Nah, tujuan pendaftaran tanah tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 3 dan 4 tahun 1997 yang berbunyi pasal 3A untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Pasal 3B untuk menyediakan informasi kepada Selanjutnya, tujuan pendaftaran tanah. Nah, tujuan pendaftaran tanah di Indonesia sudah diatur dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi pasal 3A untuk memberikan suatu kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Pasal 3B untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Pasal 3C untuk terselenggaranya tertib administrasi pertahanan.
Nah, pasal 4A yang berbunyi untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan hak atas tanah. Pasal 4B untuk melaksanakan fungsi informasi sebagai yang dimaksud dalam pasal 3 huruf B dan data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar untuk terbuka umum. Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf C, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang wajib terdaftar. Selanjutnya ada hak-hak atas tanah. Hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan PP Nomor 40 Tahun 1996 yaitu 1. Hak penguasaan atas tanah. 2. Hak-hak atas tanah yang bersifat tetap menurut pasal 16 UUPA yaitu terdiri dari 1. Hak milik, yaitu hak turun-temurun, terkuat, dan terpengaruh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Yang kedua adalah hak guna usaha, yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada perusahaan pertanian, perikanan, atau perusahaan peternakan untuk melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Ketiga, hak guna bangunan, yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Yang keempat adalah hak pakai, yaitu di mana hak ini digunakan dan Yang keempat itu hak pakai, yaitu di mana menurut pasal 41 Undang-Undang Pokok Agraria adalah hak untuk menggunakan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang. Yang kelima adalah hak sewa, yaitu merupakan hak pakai yang memiliki ciri khusus. Persewaan bersifat perseorangan, maksudnya menyewa dari seorang yang telah mempunyai hak atas tanah. Pendaftaran tanah pertama kali dilakukan dengan cara Pendaftaran tanah pertama kali dilakukan dengan dua cara, yaitu secara sporadik dan sistematik. Di mana perbedaannya, sistematik itu dilakukan dengan serentak oleh pemerintah dan lebih cepat mendapat data mengenai bidang-bidang tanah yang akan didaftar, lebih memerlukan waktu yang panjang dalam mempersiapkan dan pelaksanaannya. Terus semua objek pendaftaran tanah didaftarkan. Sedangkan sporadik dilakukan oleh sendiri dengan uang pribadi, lebih lama mendapatkan data mengenai bidang-bidang tanah yang akan didaftar, tidak memerlukan waktu yang panjang dalam persiapan pelaksanaan, dan hanya satu atau beberapa objek pendaftaran tanah yang didaftarkan. Sistem penentuan batas tanah di Indonesia terbagi atas dua. Satu, fixed boundary. Yang kedua, general boundary. Fixed boundary adalah tanda batas tanah yang telah dipasang pemilik secara permanen dan telah memenuhi asas kontradiktur delimitati. Yang kedua, general boundary adalah batas tanah yang letaknya secara jelas sudah diketahui masyarakat umum. Sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Indonesia menggunakan sistem pendaftaran tanah publikasi negatif bertendensi positif. Bertendensi positif merupakan sistem pendaftaran tanah yang menggunakan sistem pendaftaran hak, tetapi pada sistem publikasi belum dapat positif murni. Kasus pendaftaran tanah di Indonesia secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sengketa pertanahan, konflik pertanahan, dan perkara pertanahan. Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosiopolitis. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, serta sengketa pidana terkait kepemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan, dan sengketa hak wilayah. Dilansir dari halaman kontan.co.id, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional mencatat ada sebanyak 3.230 kasus sengketa pertanahan yang berhasil ditangani sepanjang tahun 2019. RPJMN 2015 sampai 2019
menyebutkan bahwa permasalahan dan isu strategis bidang pertanahan di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, belum kuatnya jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah. Permasalahan utama ini ditunjukkan dengan kondisi cakupan peta dasar pertanahan, jumlah bidang tanah bersertifikat, kepastian batas kawasan hutan dan non-hutan, tingkat penyelesaian kasus pertanahan, dan penetapan batas tanah, adat atau wilayah yang masih rendah. Yang kedua, masih terjadinya ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. Kemudian yang ketiga, kinerja pelayanan pertanahan yang belum optimal. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya jumlah pegawai juru ukur pertanahan sehingga menghambat kinerja pelayanan pertanahan. Yang keempat, belum terjaminnya ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Sengketa hak atas tanah itu, timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan suatu pihak yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya, dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administratif sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk mempermudah pemahaman teman-teman semua tentang sistem pendaftaran tanah di Indonesia, kami mengangkat sebuah kasus yang terjadi di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yakni sengketa kepemilikan hak atas tanah yang dikutip dari jurnal Lain Mafiana. Ponorogo adalah kabupaten dengan luas lahan sekitar 348,67 hektar yang tersebar di 21 kecamatan. Kebanyakan tanah di sini dimanfaatkan untuk menanam padi dan palawija. Kebanyakan tanah tersebut juga merupakan warisan dari nenek luhur yang sedari dulu tinggal di sana. Kasus pertanahan yang terjadi di sini mencakup dua masalah, yaitu masalah perdata. Umumnya masalah ini terjadi karena perebutan warisan antara ahli waris satu dengan yang lainnya. Bisa juga diakibatkan oleh jual beli dan sewa menyewa tanah. Masalah yang kedua yaitu masalah pidana. Masalah ini mencakup masalah penyerobotan tanah, penggarapan tanah yang ilegal dan sebagainya. Biasanya melibatkan antara pemerintah setempat dan warga yang tinggal di sana. Kemudian dari kasus ini, penyelesaian yang dapat dilakukan di sana bisa melalui dua tahap, yaitu tahap ligitasi dan tahap non-ligitasi. Tahap ligitasi itu adalah tahap pengadilan hukum, di mana yang merasa memiliki hak atau yang dapat membuktikan bahwa tanah tersebut adalah tanah kepemilikannya harus mendaftarkan tanah tersebut ke pengadilan setempat atau ke BPN setempat, membawa bukti-bukti berupa bukti jual atau bukti beli tanah, kemudian juga bisa surat warisan, kemudian nanti pihak BPN atau pihak pertanahan akan melakukan survei ke tanah tersebut, legalitas surat yang ada, bukti-bukti yang ada, apakah sesuai dengan pengukuran di lapangan. Kemudian nanti akan dihasilkan sebuah sertifikat yang menjadi bukti yang paling rigid, yang tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain selama tidak bisa membuktikan sebaliknya dari pembuktian orang sebelumnya. Kemudian tahap yang bisa dilalui juga tahap non-digitasi. Secara umum tadi kami katakan bahwa tanah di sana itu kebanyakan adalah tanah warisan. Bisa juga diambil tahap penyelesaian secara damai atau pengambilan kesepakatan, di mana tanah tersebut bisa dibagi dua oleh pihak-pihak yang bersengketa, kemudian dengan luas lahan yang sama dan penetapan batasnya juga jelas. Kemudian, namun dari kesimpulan yang dapat kami katakan di laporan ini, seluruh tanah di Indonesia adalah penting untuk kita jaga. Seluruh batas milik Indonesia perlu kita ketahui. Untuk itu, setiap tanah di Indonesia adalah penting untuk kita daftarkan ke
ke BPN setempat agar kita mempunyai sertifikat, mempunyai bukti yang kuat bahwa tanah tersebut adalah milik kita. Karena tanah kita adalah darah kita, rumah kita, dan harta kita. Terima kasih.